Selamat datang di The Deep Dive. Kami senang banget Anda bisa meluangkan waktu buat duduk bareng kita hari ini. Sesi eksplorasi mendalam kita kali ini bakal berpusat pada sebuah transkrip perkuliahan dari saluran YouTube bernama Predictive History. Iya, dan fokus pembahasannya ini sesuatu yang mungkin udah sering Anda dengar, tapi jarang banget dibedah sampai ke akar-akarnya. Betul, bangkit dan runtuhnya Kekaisaran Bizantium. Tapi, tunggu dulu. Kalau Anda mikir diskusi kita hari ini cuma bakal menderetkan angka atau menghafal tahun, Atau nyebutin nama-nama jenderal tua yang ngebosenin gitu ya. nah ya, buang jauh-jauh pikiran itu. Misi kita hari ini tuh benar-benar menggali inti dari materi ini. Kita mau paham, bukan cuma soal rentetan perangnya, tapi kenapa sih sistem, budaya, dan mesin raksasa bernama kerajaan ini bisa napas sampai 1000 tahun lebih? Dan pastinya kenapa peradaban yang seolah nggak bisa dihancurin ini pada akhirnya bisa luluh lantak, itu misi yang sangat menarik sebenarnya. Senang bisa balik lagi nemenin Anda buat ngebedah tumpukan materi ini bareng-bareng. Bener banget. Apa yang bikin transkrip perkuliahan ini sangat menonjol itu pendekatannya. Sumber kita ini nggak cuma nyuapin konsensus sejarah arus utama yang udah sering Anda baca di buku teks. Yang standar-standar aja gitu kan? Tepat. Sang dosen justru berani maduin hal itu sama teori-teori alternatif yang bisa dibilang cukup provokatif. Kita bakal ngelihat semuanya lewat lensa yang beda banget. Mulai dari anatomi birokrasinya, rekayasa budaya skala besar. Sampai ke gimana dogma agama itu secara langsung ngendaliin tuas-tuas inovasi di masyarakat mereka. Ini jelas bukan narasi buku sejarah biasa. Betul sekali. Oke, mari kita bedah ini. Kita puter waktu jauh ke belakang dulu ya, ke tahun 117 Masehi. Kalau Anda ngebayangin peta dunia kuno pas zaman itu, Kekaisaran Romawi itu ukurannya benar-benar nggak masuk akal. Masif banget. Sangat masif. Wilayahnya tuh ngebentang dari ujung Spanyol nyapu seluruh Laut Tengah sampai nembus Mesir dan kawasan Levan. Tapi dari catatan yang saya baca di materi kita, ukuran raksasa ini justru ya jadi kayak kanker yang ngegrogotin mereka dari luar. Karena wilayah sebesar itu nggak punya batas alam yang utuh. Nah, itu dia. Nggak ada samudra atau pegunungan raksasa yang ngunci batas wilayah mereka sepenuhnya. Akibatnya apa? Mereka tuh dikepung secara permanen. Bener. Di utara ada suku-suku biadab seperti Goth dan bangsa Jermanik yang terus-terusan neken perbatasan. Terus di timur, mereka hadap-hadapan langsung sama Kekaisaran Persia yang nggak kalah kuatnya. Ngurusin logistik dan militer buat perbatasan sejauh itu tuh kayaknya mimpi buruk yang mustahil diselesain. Dan mimpi buruk itu baru setengah dari cerita aslinya. Tekanan dari luar emang ngehancurin. Tapi sumber kita nyorotin kalau kebusukan sebenarnya itu berawal dari dalam. Gimana tuh maksudnya? Mari kita lihat gimana struktur mesin politik Roma saat itu bekerja. Pada dasarnya, Roma itu dijalankan sama komite raksasa yang kita kenal sebagai Senat. Ini sekumpulan aristokrat dan elit penguasa kan? Iya, orang-orang kaya dan berkuasa. Nah, analisis dari dosen ini tajam banget. Ketika kekuasaan itu dibagi rata di antara para elit dalam sebuah komite, sangat sulit buat capai kesepakatan yang radikal. Karena semuanya punya kepentingan masing-masing ya. Betul. Jadi hal yang paling gampang dan paling menguntungkan buat disepakati bareng-bareng adalah menjadi korup bersama-sama. Wow, jadi korup bersama-sama. Iya, mereka mulai monopoli kekayaan, meres provinsi-provinsi jajahan, sementara rakyat di bawah makin menderita. Sistem busuk ini akhirnya meledak jadi apa yang sejarawan sebut sebagai krisis abad ketiga. Saya sering banget ngelihat istilah krisis abad ketiga ini. Tapi apa yang sebenarnya terjadi di lapangan waktu itu? Maksudnya, apakah cuma krisis politik biasa? Jauh lebih buruk dari itu. Bayangin sebuah periode sekitar 50 tahun di mana kekaisaran hampir runtuh total. Ada lusinan jenderal yang saling bunuh. Cuma buat ngeklaim diri sebagai kaisar kan? Tepat. Ekonomi hancur lebur, nilai mata uang anjlok gak terkendali karena inflasi, jalur perdagangan terputus, ditambah lagi ada invasi asing yang manfaatin kekacauan internal itu. Romawi benar-benar ada di ujung jurang kebinasaan waktu itu. Situasi yang benar-benar kacau. Yeah. Lalu dari materi ini kita lihat ada intervensi besar dari Kaisar Konstantinus Agung. Di tahun 330 Masehi, dia ngambil langkah yang secara historis dianggap sebagai solusi dari kekacauan itu. Dia mindahin ibu kota. Dari Roma ke sebuah kota bernama Bizantium. Yang kemudian kita kenal sebagai Konstantinopel. Atau Istanbul di zaman sekarang.
Konsensus sejarawan biasanya sih bilang alasannya cukup pragmatis ya. Bizantium punya posisi pertahanan yang jauh lebih baik. Iya, posisi strategisnya emang juara. Terus pusat kekayaan juga udah geser ke timur. Bener, ke wilayah kayak Mesir dan Anatolia gitu. Dan pastinya dengan mindahin pusat komando ke sana, Kaisar Justinianus bisa lebih cepat ngerespons ancaman abadi dari Persia. Semuanya kedengaran sangat logis secara militer dan ekonomi. Sangat logis. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik. Dosen di materi kita ini punya teori alternatif yang beda banget. Konstantinus itu mindahin ibu kota bukan cuma karena alasan strategis, militer. Tapi buat ngelakuin sebuah ribut budaya. Bener, perubahan budaya total. Saya suka banget analogi yang dipakai sumber kita di sini. Dia menganalogikan Konstantinus ini kayak seorang konsultan sekolah. Analogi yang sangat pas sebenarnya. Coba Anda bayangin, Anda itu konsultan yang diundang buat ngubah budaya sebuah sekolah. Sekolah ini tuh fokus banget sama ekstrakurikuler. Muridnya bebas, suka seni, olahraga. Terus Anda datang dan bilang, mulai besok kita cuma fokus ke akademik. Kira-kira apa yang bakal terjadi? Itu ya dengan ngebangun sekolah baru. Dan itulah yang dilakuin Konstantinus. Dia sadar dia nggak bisa ngubah Roma. Budaya Romawi kuno itu kan identik banget sama paganisme, tradisi republik, dan bahasa Latin. Jadi dia ninggalin itu semua dan nyiptain budaya baru di Konstantinopel. Budaya yang Kristen, kekaisaran atau birokrasi, dan Yunani multikultural. Sebuah eksperimen pemikiran yang jadi kenyataan. Dan transisi ini bawa kita ke bagaimana kota baru ini bisa bertahan. Konstantinopel itu bisa bertahan lebih dari 1000 tahun. Kalau kita baca detail pertahanan fisiknya di transkrip, itu gila banget. Tembok Theodosian. Mahakarya arsitektur militer. Bukan cuma satu lapis tembok biasa, ini 2 lapis tembok raksasa. Terus di depannya ada parit yang gede banget. Benar-benar kota yang tak tertembus dari darat. Tapi yang sangat menarik di sini adalah pertahanan laut mereka. Gimana kalau musuh nyerang dari air? Mereka punya senjata rahasia. Yah, api Yunani. Atau Greek Fire. Dosen kita ceritain anekdot yang luar biasa soal ini. Senjata ini diciptakan oleh seorang Yahudi yang terhelenisasi. Dia memeluk Kristen kan akhirnya? Betul. Dan dia nyiptain semacam minyak tanah kuno ini. Waktu pasukan Muslim atau Arab nyerang pakai kapal di abad ke-8, Bizantium nyemprotin cairan ini. Apinya ngebakar kapal-kapal musuh di atas air. Nggak bisa dipadamin pakai air malah. Iya, dan saking dahsyatnya, Kaisar sampai nganggep penemu itu bukan manusia biasa. Dia dianggap sebagai malaikat utusan Tuhan. Saking berharganya teknologi itu buat keselamatan mereka. Dengan pertahanan sekuat itu, nggak heran mereka nyentuh puncak kejayaan di tahun 565 Masehi, di bawah Kaisar Justinianus dan jenderal hebatnya Belisarius. Mereka mulai ngerebut wilayah-wilayah lama Romawi. Tapi masalahnya, dengan perluasan yang masif, datang juga masalah baru yang mematikan. Overpopulasi. Konstantinopel jadi terlalu padat. Dan itu jadi tempat berkembang biaknya tragedi. Wabah Justinianus, ini ngeri banget. Bayangin aja, Konstantinopel itu penduduknya sekitar 500.000 orang. Dan wabah ini ngebunuh berapa? 300.000 orang. Lebih dari separuh kota habis. Mayat-mayat numpuk. Dan di tengah kehancuran demografis ini, ada masalah internal yang nggak kalah parahnya. Kaisarnya paranoid. Justinianus takut tahtanya direbut ya? Betul. Dia takut banget sama popularitas Jenderal Belisarius. Jadi bukannya dukung jenderalnya, Kaisar malah nyabotase kampanye militernya sendiri. Ketakutan dari dalam ini yang mulai ngeruntuhin mereka pelan-pelan. Ironis banget. Temboknya kuat, tapi mental di dalamnya hancur. Dan kalau kita lompat jauh ke tahun 1453, Konstantinopel akhirnya beneran runtuh. Ditaklukkan oleh Kekaisaran Ottoman atau Turki. Dan ironinya adalah tembok yang nggak bisa ditembus selama 1000 tahun itu akhirnya hancur bukan karena taktik biasa. Hancur gara-gara teknologi baru, meriam mesiu raksasa yang ukurannya aja sebesar rumah. Inovasi ngalahin stagnasi. Tapi ada detail penting yang dicatat sumber kita soal pasca penaklukan ini. Turki Ottoman itu sebenarnya sangat menghormati warga Konstantinopel. Kenapa bisa gitu? Kan mereka musuh bebuyutan. Karena Ottoman nganggap diri mereka sebagai pewaris sah dari Kekaisaran Romawi. Mereka ngelihat Bizantium sebagai pusat peradaban yang berharga, pusat gereja ortodoks. Makanya bangunan indah kayak Hagia Sophia itu nggak dihancurin.
Cuma dialih fungsikan aja dan bangunannya masih berdiri megah sampai sekarang untuk Anda lihat kalau ke sana. Menarik banget. Nah, mari kita geser dikit. Kita kembali ke perubahan budaya yang kita bahas di awal tadi. Benturan pandangan dunia. Pagan versus Kristen, dan Republik versus Kekaisaran. Saya harus tegasin dulu ke Anda ya. Kita sekarang ini murni lagi membedah pendapat sang dosen dari materi sumber. Kita netral, nggak ngambil posisi pihak manapun. Ini murni bedah kerangka pemikirannya aja. Tentu, jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, sumber kita ngejelasin perbedaan mendasar pandangan dunia pagan dan Kristen. Yang pertama soal kebenaran versus kekacauan. Atau desain ilahi versus keberuntungan ya. Ya, Kristen percaya pada desain ilahi. Semuanya ada tujuannya. Sementara pagan percaya alam semesta itu benar-benar acak. Semuanya tuh cuma soal nasib dan keberuntungan. Dan ini nyambung ke poin kedua yang dosen itu bahas, kejahatan versus tindakan. Di dunia Kristen, kita dinilai dari moral, apakah tindakan kita dosa atau enggak. Tapi di dunia pagan yang acak tadi, Anda itu dinilai dari keberanian untuk bertindak di tengah kekacauan itu. Dosennya ngasih anekdot yang gila banget soal Mucius Scaevola, kan? Iya, ini pemuda Romawi yang nyoba ngebunuh raja musuh, tapi salah sasaran dan malah ketangkep. Terus pas diancam, bukannya takut, dia malah sengaja ngebakar tangannya sendiri di api perapian. Cuma buat nakut-nakutin raja musuh itu. Benar. Buat pagan kuno, nyoba ngebunuh raja di tengah kemahnya, itu probabilitas keberhasilannya cuma 50-50. Tapi buat mereka, peluang 50-50 itu justru peluang emas untuk dapat kejayaan abadi. Nggak peduli moralitasnya gimana. Dan itu bawa kita ke poin ketiga, individu atau jiwa versus komunitas. Di dunia pagan, eksistensi komunitas itu segalanya. Anda ingat cerita Hektor di luar tembok Troya? Yang dia rela mati ngelawan Achilles itu? Betul, dia tahu dia bakal kalah, tapi dia lebih milih mati daripada ditertawakan sama komunitasnya kalau dia kabur. Sama kayak Lucretia yang bunuh diri karena rasa malu. Demi ngejaga nama baik ya. Tapi kalau dari sudut pandang Kristen, seperti yang dibilang Agustinus, tindakan Lucretia itu dosa besar. Karena nyawa itu milik Tuhan. Individu tuh berharga di mata Tuhan, bukan sekedar properti buat gengsi komunitas. Perbedaan cara pandang ini tuh dalam banget. Makanya dosen tersebut ngasih peringatan soal arogansi budaya. Kita tuh gampang banget ngehakimi budaya lain pakai standar kita sendiri. Dia pakai analogi makanan kan? Iya, orang Amerika modern mungkin ngerasa jijik ngelihat makanan Tiongkok kuno tertentu kayak malatang yang penuh jeroan dan pedes. Padahal sebaliknya, orang Tiongkok itu mungkin ngelihat orang Amerika yang tiap hari makan hamburger berlemak dan minum Coca-Cola sebagai sesuatu yang sama menjijikkannya. Intinya setiap budaya itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nggak bisa kita pukul rata. Ngomong-ngomong soal kelebihan dan kekurangan, dosen kita juga ngebahas transisi sistem republik yang egaliter ke kekaisaran yang hierarkis. Di Republik Romawi dulu, itu sistemnya bebas dan egaliter, tapi ya berantakan. Sangat berantakan. Ada anekdot lucu dari transkrip kita. Di masa Republik itu kan kebebasannya ekstrim. Seorang senator aja bisa dibunuh sama rakyatnya sendiri kapanpun kalau mereka nggak suka. Dan karena sistem pembuangan airnya jelek, rakyat biasa tuh gampang banget ngebuang ember isi kotoran dari lantai 2. Langsung dibuang ke jalanan gitu aja. Iya, makanya para senator kalau jalan-jalan di Roma bawa payung. Bukan buat hujan air, tapi takut kena lemparan kotoran. Berantakan banget tapi sangat inovatif dan egaliter. Beda banget sama pas udah jadi kekaisaran Bizantium. Di sana hierarkinya kaku. Kalau mau ketemu kaisar aja Anda harus bersujud cium kakinya. Inovasi kayak api Yunani pun pasti harus nunggu persetujuan birokrasi yang panjang. Tepat sekali. Jadi, apa makna dari semua ini? Kenapa kita bahas birokrasi sampai sejauh ini? Dosen tersebut ngurai siklus birokrasi ini dengan sangat jelas. Awalnya, sentralisasi itu bawa keamanan. Tapi lama-lama berubah jadi korupsi, mencari keuntungan sepihak atau rent-seeking. Terus, sistemisasi yang kaku itu berujung pada stagnasi. Nggak ada yang berani gerak. Dan standarisasi berujung pada konformitas. Keseragaman yang ngebosenin banget. Birokrasi ini pada akhirnya memonopoli semuanya. Status, informasi, bahkan narasi sejarah. Dan ini nyambung ke argumen provokatif berikutnya dari sang dosen soal konsep agama.
Sekali lagi, kami ingetin kalau kita cuma ngelaporin teori sumber ini secara imparsial ya. Ya, dosen itu ngeklaim kalau konsep Holy Trinity atau Tritunggal dari Konsili Nicaea itu adalah sebuah penemuan birokrasi. Dia berargumen kalau konsep itu sengaja dibikin jadi misteri dan ngambil jarak dari logika awam, mirip banget sama sifat birokrasi yang berlapis dan susah dipahami orang biasa. Hal ini memunculkan pertanyaan penting mengenai sumber kreativitas. Teori dosen ini ngebandingin masyarakat yang tribal atau kesukuan sama masyarakat multikultural. Dia bilang, masyarakat suku kuno kayak Yunani atau Viking itu jauh lebih bergairah. Mereka liar. Tapi dari situlah muncul jenius-jenius kayak Homer atau Dante. Sementara masyarakat multikultural atau kosmopolitan, kayak Bizantium atau kalau di zaman modern itu perbandingannya kayak Singapura dan Kanada. Masyarakat yang sangat birokratis ya, stabil, makmur, tapi kurang kreatif. Energi mereka habis cuma buat mastiin supaya mereka nggak saling menyinggung satu sama lain. Iya, sangat sopan tapi hambar. Itu kerangka berpikir dosennya buat mahamin sejarah budaya barat. Bizantium makmur dan multikultural, tapi nggak ngasilin tokoh sekreatif era Yunani kuno atau era Renaissance nanti. Ini bawa kita ke sebuah kesimpulan besar ya. Eksplorasi materi kita hari ini nunjukin kalau kekuatan peradaban itu ternyata bukan cuma soal seberapa tebal tembok militernya. Tembok The Theodosian sehebat apapun akhirnya jebol juga. Tapi lebih pada dinamika internalnya. Tarik ulur antara sistem yang inovatif tapi berantakan, kayak republik, melawan sistem yang stabil tapi kaku, kayak birokrasi kekaisaran. Sebuah perenungan yang dalam banget. Dan sebelum kita selesai, saya mau ngasih satu pemikiran provokatif terakhir berdasarkan sumber kita. Ini belum kita eksplorasi banyak tadi. Tentang asal-usul wabah Justinianus. Oh iya, yang ngebunuh ratusan ribu orang tadi. Dari mana sebenarnya wabah itu? Sejarawan masih berdebat. Apakah pes itu datang dari kapal gandum yang berlayar dari Mesir? Ataukah wabah itu dibawa dari padang rumput oleh invasi suku Hun? Dua-duanya masuk akal? Tapi pikirkan hal ini untuk Anda renungkan sendiri. Konstantinopel itu jadi ibu kota semesta karena posisinya di persimpangan rute perdagangan yang sangat global, sangat terhubung. Multikultural dan makmur karena perdagangan itu. Justru keterhubungan yang bikin mereka sangat makmur, multikultural, dan kuat itulah yang sebenarnya memfasilitasi pengiriman tragedi terbesar yang hampir nyapu bersih peradaban mereka. Wow. Rute perdagangan yang ngasih mereka hidup justru ngebawa kematian. Seringkali, kekuatan terbesar dari sebuah sistem juga merupakan pintu masuk bagi kelemahan paling fatalnya. Merinding saya dengarnya. Kekuatan sekaligus kelemahan yang fatal. Kami benar-benar berterima kasih kepada Anda karena udah ngikutin diskusi yang panjang dan padat ini. Semoga Anda menikmati sesi eksplorasi mendalam kita hari ini. Teruslah berpikir kritis dan sampai jumpa di pembahasan materi seru lainnya.